Terus malaikat Jibril untuk menghibur beliau dengan menunjukkan bentuk keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu peristiwa Isra dan Mi'raj. Saat itu Rasulullah tengah tertidur di beristirahatannya. Lalu kemudian datanglah malaikat Jibril. Lalu beliau membangunkan Nabi Muhammad. Hai Muhammad, bangunlah. Akan kutunjukkan bukti kuasa Tuhan kepadamu dengan menunggangi kendaraan ini. Rasulullah pun terbangun dan mereka memulai perjalanan pada malam hari, mulai dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa dan menuju ke Sidratul Muntaha seperti dijelaskan dalam Quran Surat Al-Isra ayat 1. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut asma Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu was-sami'ul basir. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya Nabi Muhammad pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang telah kami berkahi sekelilingnya, agar kami perlihatkan kepadanya sebagian tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Dia Maha mendengar lagi Maha melihat. Shadaqallahul Azim. Mereka berjalan dari langit pertama sampai langit ketujuh. Saat perjalanan menuju langit ke-1, mereka bertemu dengan wali Allah, yaitu Nabi Adam. Di langit kedua, mereka bertemu dengan Nabi Isa dan Nabi Yahya. Di langit ketiga, mereka bertemu dengan Nabi Yusuf. Di langit keempat, mereka bertemu dengan Nabi Idris. Di langit kelima, mereka bertemu dengan Nabi Harun. Dan di langit keenam, mereka bertemu dengan Nabi Musa. Lalu pada puncaknya beliau Nabi Muhammad naik ke Sidratul Muntaha dan mendapatkan wahyu berupa syariat salat fardu. Kemudian beliau turun ke langit ke-6 dan bertemu lagi dengan Nabi Musa. Dan disinilah terjadi percakapan negosiasi antara Nabi Muhammad dan Nabi Musa. Rasul menjawab, 50 kali wahai Nabi Musa. Maka kembalilah Nabi Muhammad dan malaikat Jibril menghadap lagi pada Allah untuk meminta keringanan pada Allah. Lalu Nabi Muhammad turun lagi menemui Nabi Musa. Bagaimana dalam Muhammad? Apakah Allah telah memberikan keringanan padamu? Rasulullah menjawab, iya Nabi Musa, saya dan umatku diperintahkan salat 45 kali. Ya Muhammad, sesungguhnya waktu ketika masih keberatan umatmu, maka kembalilah kepada Allah dan minta keringanan kembali. Kembalilah lagi Nabi Muhammad dan menghadap Allah. Sampai beberapa kali Rasulullah bernegosiasi dengan Allah dan merasa tidak enak. Akhirnya diputuskanlah perintah untuk sholat menjadi 5 waktu dalam sehari. Setelah sampainya di Mekah, setelah perjalanan, setelah sholat subuh berjamaah, beliau
atau menceritakan pada Ummu Hani dan keluarganya. Rasulullah berkata, "Wahai Ummu Hani, sesungguhnya tadi malam Allah telah memperjalankanku dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian naik sampai ke langit ketujuh bersama malaikat Jibril. Di sana aku mendapatkan perintah sholat 5 waktu sehari semalam." Wahai Muhammad, yang kau ceritakan itu mustahil. Mana mungkin itu terjadi? Rasulullah menjawab bahwa dirinya tidak mungkin berdusta. Tidak mungkin itu terjadi. Jangan kau ceritakan itu pada penduduk Mekah. Mereka tidak akan percaya. Nabi Muhammad pun pergi. Muhammad, jangan pergi. Marilah. Kau hanya ada apa? Kalau kau ikuti kemana Muhammad itu pergi, dan dengarkan apa yang dia bicarakan pada penduduk Mekah. Baiklah, Umari. Rasulullah mulai menceritakan perjalanan Isra Mi'rajnya kepada masyarakat Mekah. Beliau mulai mendakwakan syariat perintah sholat 5 waktu kepada masyarakat Mekah. Namun beliau mendapat banyak sekali penolakan. Wahai putra Abdullah, tidak mungkin kau pergi ke sana hanya dengan waktu 1 malam. Ya, betul. Baiklah, waktu jadi jauh. Butuh 2 bulan perjalanan untuk sampai ke sana. Lihatlah, semua keturunan dengan kita ilmu itu. Ya, betul. Begitulah penolakan yang diterima Rasulullah, terutama saat setelah wafatnya paman dan istrinya, karena tidak ada lagi orang terpandang penduduk Mekah yang melindunginya. Mendengar kabar bahwa banyak muslim yang tidak percaya dengan Rasulullah, Abu Bakar segera bergegas bertanya kepada beliau. Wahai Muhammad, apa benar kau melakukan perjalanan ke Baitul Maqdis dengan waktu 1 malam? Rasul pun menjawab, "Benar Abu Bakar." Masya Allah, sadaqta ya Rasulullah. Engkau benar, perkataanmu benar adanya. Tidak, Abu Bakar, kami tidak percaya hal itu. Ya Rasulullah, berikan kepada kami bukti yang lain ya Rasulullah. Rasul pun menceritakan tentang sebuah kabilah yang beliau temui saat perjalanan, dan saat mereka tiba, mereka dimintai kesaksian dan benar yang Rasul sampaikan. Masya Allah, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sesungguhnya engkau tidak pernah berdusta ya Rasulullah. Engkau benar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Maka dari kesaksian, pembenaran dan pembelaannya kepada Rasulullah, Abu Bakar pun diberi gelar, yaitu Asyidik, artinya yang membenarkan. Wahai umat muslim, wahai penduduk Mekah, wahai saudaraku, aku bersaksi bahwa Rasulullah benar adanya. Rasulullah tidak pernah berdusta, wahai umat manusia. Aku bersaksi bahwa Rasulullah benar. Aku bersaksi bahwa Rasulullah utusan Allah. Aku bersaksi bahwa Rasulullah diutus untuk mensejahterakan bumi ini. Wahai umat muslim, jika ada di antara kalian yang menentang Rasulullah, maka aku Abu Bakar yang akan ada di garda depan untuk melindungi Rasul dan membelanya, walau nyawa taruhannya. Al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Walau di dunia ini, walau di bumi ini, Islam tidak pernah bersatu. Walau di bumi ini, Islam ditentang oleh manusia. Islam tidak pernah kalah dan mengalir di bumi ini. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tangan.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.